Yaitu tadi bahwa kebenaran itu dimulai dari diperkenalkan. Yuzhirahu ala dini kulli. Jadi orang tahu kalau itu bidan ya karena ada tulisan ini bidan, ini dokter gigi, ini toko apa ya, onderdil, toko TV. Kenapa kita tidak memperkenalkan Allah? Padahal Allah ini zat paling penting. Makanya banyak ulama mengartikan illa liya'budun illa liya'rifuni. Sebab mereka kenal kami, kenal Allah. Sehingga saya nyaman saja ketika terkenal apa tidak terkenal, ketika saya sudah memaklumatkan ilmunya Allah, sudah menghilangkan dosa kitmanul ilmi, ya sudah saya nyaman. Sehingga saya dengan tanda kutip nggak mau lagi dengar apa orang nerima apa enggak, cocok apa enggak, karena terus jadi lucu saja kalau di dunia wali kedikte makhluk. Karena tadi cita-cita saya ingin jadi wali, entah sudah kesampaian tanda. Jadi terbiasa nggak boleh didikte makhluk. Kalau Allah merintahkan nerangkan, ya nerangkan saja, nggak usah tersiksa reaksi publik kayak apa. Tapi keinginan itu berarti dari kecil? Karena memang karena tradisinya seperti itu. Tradisinya kan kalau ngaji, mungkin Pak Kures lebih tahu, kitmanul ilmi itu dosa, menyembunyikan ilmu itu dosa. Kalau ada ilmu harus diajarkan. Sehingga ketika saya mondok di Sarang, sudah banyak satu kelas saya yang kalau ketemu saya itu cium tangan, tak tanya kenapa. Karena saya ngaji jenengan. Karena perasaannya santri gitu kalau selalu. Perasaannya gitu. Tapi sebetulnya berangkatnya dari kewajiban itu. Ketika Kiai Hamid Pasuruan terkenal lali, Pak Kures tahu banyak Kiai Hamid Pasuruan. Itu kan sepupu sama mbah saya. Itu ketika beliau terkenal, banyak yang sowan, banyak yang menghormati. Beliau itu menangis. Ketika ditanya sama Bapak, kenapa engkau menangis? Saya ini soleh itu untuk diri saya sendiri. Saya sering jamaah, sering melakukan kebaikan untuk diri saya sendiri. Tapi kenapa mereka menghormati saya? Jangan-jangan ini mendikte saya untuk sudah dari ingat Allah betul, sekarang harus ingat makhluk itu. Tapi kembali lagi mereka umatnya Rasulullah SAW yang harus dibina, yang harus didekatin. Sehingga mereka ya nyaman lagi atas perintah Allah itu. Ya kira-kira gitulah, setidaknya pas saya baik, pas Bikol bin Salim itu cara berpikir saya seperti itu. Tapi ya saya manusia mungkin kadang-kadang ke bawah euforia atau tertekan atau nervous. Tapi itu bawaan manusia. Kalau secara ilmu saya seperti itu, nggak lebih, nggak kurang. Ya saya kira demikian. Ada dua tadi ingin komentari ini. Yang pertama, jangan beranggapan bahwa wali, kita biasa dengar ya, wali itu syaratnya harus ada kekeramatannya. Kekeramatan itu artinya ilmu. Ya kan, waktu Adam diciptakan itu diberi ilmu, malaikat sujud karena dia punya ilmu. Karena itu kata Imam Ghazali, illam yakunil alim wal wali falastu adri manil wali. Kalau bukan orang alim itu yang dinamai wali, saya tidak tahu lagi siapa wali. Nah, sekarang banyak orang tuh hubung-hubungkan ada keramatnya ini. Itu ada, tapi bukan itu syaratnya. Syaratnya itu ilmu, diamalkan, dan tadi yang kedua, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Nah, penyampaian yang menjadikan orang simpati, yang menjadikan orang hormat, yang menggambarkan sifat-sifat Tuhan, sifat al-jamal, sifat keindahannya, sifat kebaikannya. Jangan tonjolkan sifat-sifat Tuhan yang keras, yang keras, jangan sifatul jalal tapi sifatul kamal, wa sifatul jamal. Nah, ini yang sebenarnya yang dipraktekkan Pak Gus Baha ini. Jadi tidak peduli orang la yakhafuna laumata laim, ya kan? Tidak khawatir dicela orang dan tidak peduli dipuji orang. Kalau dipuji, alhamdulillah. Kalau dicela, alhamdulillah. Itulah resiko daripada dai balik, ya kan begitu ya Gus? Kita. Gitu. Dan itu semua itu kalau orang mau meniru, caranya seperti apa ya Gus Abi? Karena kan banyak kemudian ya bahwa kemudian dipuji, banyak orang yang kemudian ingin anak-anaknya wah bisa seperti Abi, bisa seperti Gus Baha gitu, tetap tawadu, berilmu tapi tidak menonjolkan keilmuan, menyampaikan sesuatu dengan indah, tidak keras begitu. Itu sesuatu yang memang karena didikan orang tuakah, atau itu sesuatu yang bisa kita usahakan sendiri juga, karena bagaimana menirunya?
Gus? Monggo. Minimal supaya ini Kalau keponakan-keponakan, anak cucu-cucunya Abi Abi. kan begini, itu pertama dari rumah dididik, di pesantren kita dididik begitu. Pesantren mendidik. Ya, pesantren. Abi selalu bilang begini, saya selalu bilang Gus Bahar, saya belasan tahun di Kairo, saya hanya sekitar 2 tahun di pesantren. Tapi yang pertama, hubungan saya dengan guru saya itu sampai sekarang masih ada. Perlu dikasih tahu gurunya siapa? Habib Abdul Habib Abdul Qadir Bil Faqih Malang. Habib Darul Abdul Hadis. Qadir itu kalau Abi ada sesuatu yang ini, Abi mimpi dia. Jadi ada hubungan. Kenapa itu? Karena dia ikhlas. Keistimewaan pesantren itu guru-gurunya ikhlas. Kalau kita di ini barangkali pertimbangannya kum atau kam. Iya kan? Itu jadi dan di rumah itu dari pendidikan, keikhlasan mengajar, keikhlasan ikut, hormat. Apa yang Abi ingat di pesantren 2 tahun Abi di pesantren, tapi mengingatnya bahkan lebih dari belasan tahun Abi di Kairo? Iya, yang paling Abi rasakan itu keikhlasannya. Menegur tanpa marah, ya toh, mengajar tanpa pamrih. Ya itu yang paling jelas itu. Apa Gus keistimewaan pesantren, santri, orang yang nyantri itu keikhlasan tadi dan apa yang berbeda begitu, yang betul-betul digembleng santri-santri kita? Jadi apa ya? Jadi ada adzauqus salim, rasa yang masih orisinil. Jadi cerita-cerita wali itu unik-unik, Mbak Najwa. Jadi misalnya ada seorang wali makan 1 piring terus beliau kenyang. Melihat istrinya makan 1 piring ya kenyang. Terus beliau bilang, wah kalau untuk kenyang, untuk bertahan hidup hanya 1 piring, kenapa saya harus korupsi, kenapa saya harus rakus. Terus ketika dia tidur, meskipun punya kamar 5 ya tidur di 1 kamar. Ketika punya beras 1 pintal yang makan 1 piring, kenapa saya harus punya berlebih kamar toh? Saya tidur ya di 1 kamar cukup. Jadi melihat kehidupan yang normal tapi menjadi hal yang luar biasa. Bapak itu kalau ngajarin saya misalnya ada orang di pasar itu nerima transaksi 5.000, 10.000 sudah bilang alhamdulillah. Terus saya ini malu, saya sering punya uang jutaan, tidak mesti bisa bilang alhamdulillah. Ini orang awam, orang kebanyakan semudah itu syukur. Jadi sebetulnya didikan kita ini nganggep yang pokok itu ya pokok, yang sekunder. Sehingga dari tradisi pokok ini, apa saja kayak berlebih. Saya sampai sekarang sering bilang ke istri saya, ke anak-anak, andai kan saya punya uang hanya 1 juta itu sudah kaya raya. Karena bayangkan hidup itu hanya sehari. Karena katamu tuhutan, kamu bisa aja mati besok itu. Jadi, ya sudah gitu, itu tradisi keluarga kita, tradisi. Sehingga hidup itu nyaman saja. Ya jadi nggak wayulhihimul amal, tidak alhaqumut takatsur ya, karena melihat hidup itu ya sederhana. Jadi misalnya saya ketemu Pak Quraisy ya ini ketemu orang sepuh, sowan orang alim, tidak muluk-muluk terus apa efek dari itu misalnya terkenal dia apa itu tidak ngefek, karena ya hukumnya Allah dengan saya ketika berhadapan orang sepuh ya harus takzim, harus hormat. Sudah tidak lebih dari itu, sehingga nyaman karena nggak kebawa angen-angen itu. Terus banyak akses, banyak koneksi ribet, bisa wayulihimul amal, bisa dilenakan oleh banyak angen-angen. Yang seperti Abi bilang itu, Abi yang bersyukur itu ketika menerima sesuatu dirasa banyak, tapi ketika memberi sesuatu selalu merasa itu sedikit. Ya. Nah, masih ingat itu arti syukur. Jadi masyhur itu maqalla wa kafa khairun mimma katsura wa alha. Jadi sedikit tapi cukup, lebih baik banyak tapi wa alhama. Jadi kan kita lupa karena diri. memang sebenarnya kebutuhan kita tidak banyak. Kebutuhan kita tidak banyak. Itu ada orang pernah merasa sedih kehilangan jabatan. Dia dipanggil. Coba lihat banyaknya orang nggak punya jabatan masih ketawa. Ketawa ya betul. Ya kan? Coba lihat banyaknya orang yang miskin masih hidup bahagia. Penyebabnya kamu sedih itu dirimu. Coba lihat setelah beberapa lama kamu kembali normal. Iya. Jadi kita
Itu sebenarnya. Nah, hal-hal yang begini yang diajar di pesantren. Boleh jadi itu tidak diajar di universitas. Ya. Nah, itu sebabnya kalau dalam agama akal harus diasah, tapi hati juga harus diasah. Letakkan sedikit rasa di akalmu supaya dia lurus. Letakkan juga sedikit akal di perasaanmu supaya dia di pesantren itu. Saya nggak tahu sekarang, ya toh. Tapi yang saya alami begitu. Jadi dididik dengan akal, terus hati diasah. Ada wirid, ada ini, itu kan untuk mengasah hati. Amalan-amalan yang bergabung. dilakukan. Kita ini manusia jiwa dan raga. Akal dan rasa harus menyatu semuanya. Jangan ini. Jangan salah satu dominan. Kalau lagi jatuh cinta tuh biasanya karena banyak remaja, jatuh cinta yang dominan biasanya rasa, akal nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa, tapi akal itu, rasa itu bisa mengalahkan akal. Buktinya orang yang cinta biasa hilang akalnya, dikalahkan oleh rasanya. Tetapi akal tidak bisa menciptakan iman, tidak bisa menciptakan cinta. Akal. Nah, jadi kita gabung. Akal dan rasa. Iya kan? Iya. Akal tidak bisa menciptakan cinta. Nggak bisa ya? Iya. Bisa membenarkan cinta. Membenarkan. Tapi diciptakan oleh rasa. Diciptakan Ini bisa satu episode soal cinta. Menurut Abi dan Gus Baha. Iya kan? Itu asa, itu rasa. Pemain bola kan itu akal dan rasa ya. Iya, kakinya itu merasa. Tapi dia berpikir, ada taktik, ada ini segala. Nah, itu gabungan. Ini soalnya jago bola ini. Oh iya. Dia pernah ke Inggris untuk latihan bola. Ya. Idolanya siapa? Bintang idolanya? Aku fans Chelsea, Habib. Oh, Chelsea. Tapi kata tetangga-tetangga saya itu hebat itu Indonesia, nggak pernah dikalahkan Brazil. Jadi tim-tim besar pernah semua dikalahkan Brazil. Betul. Kalau Indonesia enggak pernah. Karena nggak pernah main Brazil. Gus Baha ngikut bola? Ya seneng dengerin orang yang seneng aja. Kalau saya sedang nonton. Tapi Gus Baha hobinya apa jadi? Hobi seneng yang jelas. Senang. Apa Jadi yang bikin bapak senang? saya itu dulu ngajarin seneng itu sederhana. Kalau ada orang awam tadi ceria di warung, padahal mereka banyak masalah. Kadang sampai saking penghormatannya bapak pada orang seneng itu kalau manggil santri, sandang guyon atau apa, nggak jadi. Kata beliau, orang-orang miskin seneng itu mewah, nggak usah diganggu. Kalau ada kiainya kan sungkan. Sampai sekarang saya keterusan, kalau santri sedang guyon gitu, saya mau lewat nggak jadi. Takut kalau ada kiainya langsung diem. Jadi sengaja ya? Ya, karena seneng. Nggak mau merusak kebahagiaan. Tapi Iya. ngeliat Gus Baha pasti seneng lah. Masa ngeliat Gus Baha terus nggak jadi ketawa? Nggak kan sungkan itu. Sungkan ya? Ya, ada orang yang sungkan begitu. Makanya guyonan paling saya kenang di pondok itu, di pondoknya Mbah Maimun itu. Gus kalau soleh jangan soleh-soleh banget. Kenapa? Nanti saya surga dengan Mbah Mun. Nggak enak sungkan. Kita nanti tetap bertemanan aja, sekelas kita aja, ngopi-ngopi bareng gitu. Surganya yang level lebih bawah Iya, dikit lebih lah, bawah. supaya Nanti nggak- kalau supaya kangen nggak Mbah tegang. Mun sowan nih, tapi jangan setingkat kata. Jadi itu pesantren. Jadi guyon yang ringan, ilmiah tapi bikin ceria. Jadi itu kan kayak zaman sahabat ada Nuaiman, di khazanah kita ada Abu Nawas ya, Iya. atau Abu Nawas. Itu ceria. Jadi ringan tapi mendidik. Jadi di antara kenangan saya di pesantren itu kalau antri di kamar kecil itu, yang paling dihormati di pondok itu kan dua Gus sama Kiai. Tapi Gus itu anaknya Kiai. Sehingga kalau antri itu ditanya, dok, nggak usah ditunggu, saya Gus. Maksudnya supaya nggak didok karena antri. Terus kata yang dok, samalah Kiai. Untuk menteror itu. Jadi apa ya, suftoh kalau dalam bahasa habaib atau muzah itu ceria sekali. Nah ceria itu di kitab Ihya diterangkan Qutbuddin, al-istilzat bil mubahat itu Qutbuddin. Nanti pada akhirnya menikmati hal yang dibolehkan Allah itu punjeri agama, itu pokok beragama. Iya. Karena kita ini sudah capek. Jadi kalau saya misalnya, sampai sekarang saya tiap pagi masih sering jalan-jalan sama putri saya yang SD kelas 1. Terus, karena saya bilang ke istri saya, kayak apa
celakanya kita. Kalau bahagia nunggu nyuwun sewu maksiat dulu, harus melakukan hal yang buruk. Allah menyediakan sekian kesenangan dari hal-hal yang dibolehkan. Misalnya mencintai anak, cucu, mencintai teman. Dan itu guru-guru kita ngajari itu. Sehingga rata-rata kiai itu suka guyon, suka santai. Supaya mencukupkan diri, tidak perlu senang dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Iya. Dan itu Karena itu di kalangan orang-orang tasawuf, orang-orang fikih yang paham, menyanyi itu anjuran. Iya. Ya karena itu menyenangkan kan. Ya itu Habib Soleh Tanggul itu, karena lagunya menggugah hati, kalimat-kalimatnya mencerahkan. Yang tidak boleh itu kalau nyanyiannya lenggak-lenggok yang tidak benar, liriknya salah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau liriknya bagus, itu ya, hati itu menjadi senang kalau mata melihat yang indah, telinga mendengar yang indah. Dan itu melahirkan dorongan untuk bergeraknya fisik. ya, Kalau dengar lagu dangdut bagaimana? minimal jempol goyang. Iya, paling tidak tangannya begini. Pengaruh nyanyian suara ke ini. Nah, itu sebabnya dilarang bersuara keras. Jangan teriak-teriak. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Jangan teriak-teriak. Nah, kita diajar tuh di pesantren. Bicara depan guru, jangan suaranya keras. Itu yang diajarkan kita. Ya toh? Dan itulah kemudian yang mempengaruhi Dan itu yang mempengaruhi. Apalagi kalau ustadznya, kiainya ikhlas. Itu aja. Kunci saya di sana. Iya, ikhlas. Ikhlas. Abi, kan sempat ada juga yang tanya ke Nana, waktu itu juga tanya ke Abi. Cucu-cucunya Abi kira-kira ada yang meneruskan jadi seperti Abi nggak jadi pendidik? Ini kan sekarang kan mereka belajarnya kan belum ada yang spesifik belajar agama. Abi, apalagi Nana kan juga enggak, Bi, Kaela juga enggak gitu, Ahmad, Caca, Hala gitu. Abi ada rasa kecewa nggak? Tidak. Walaupun kita nggak meneruskan. Walaupun. Abi prinsipnya mendidik itu mengembangkan bakat anak. Nana dulu waktu mau ke Amerika masih ini, pesannya Abi masih ingat apa? Masih. Apa? Salat nggak boleh ditinggal. Salat tidak boleh tinggal. Saya dulu dikritik orang, kenapa biarkan dia itu salat. Mendidik, kembangkan bakat. Saya selalu bilang, Jido bilang apa tentang pemain bola? Ini kan hobi bola. Gimana? Masih ingat? Muhammad Salah bagaimana? Jido bilang. Saya selalu bilang begini, itu pemain bola Mesir. Yang dari Mesir. Dari Mesir, Muhammad Salah. Itu punya pengaruh luar biasa, bisa melebihi beberapa doktor, ilmuwan, bahkan kiai. Kayak Zainuddin dulu. Zidane. Iya. Yazid Zainuddin. Iya toh, jadi pandai dalam bidang apa saja. Tapi jangan lupa agama, yang paling penting jangan lupa sholat. Sholat itu kunci. Ya toh, Iya, itu yang kita di ini. Apalagi kalau baca wirid. Masih baca wirid? Selalu dipesanin Umi. Relatif. Ada. Terus bolehkah mensalawati seseorang supaya bisa berjodoh? Kalau kita sudah berusaha mencari calon istri tapi belum berhasil, dapat putus, apakah tandanya kita harus pasrah, Gus? Harusnya mulai usaha juga sudah sambil pasrah.